ada bidang apa saja yang ada di bawah naungan Bapelitbangda ini? Nah, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi di Bapelitbangda itu sebetulnya ada tugas tambahan. Kami banyak sekali tugas tambahan. Iya, betul. Di Sosbud itu, di Bapeda itu apa ya? Kalau boleh saya katakan, kami adalah OPD yang paling gila urusan. Jadi semua paling banyak mengurusi permasalahan dari setiap Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di salah satu program yang ada di channel Medium TV. Sekarang kita berada di program Kupas Tuntas yang tentunya masih rangkaian mengupas tuntas OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Setiap hari saya mengupas tuntas OPD-OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Tentunya hari ini pun juga demikian. Nah, OPD apakah yang hadir bersama saya di studio kami dan narasumbernya siapa? Langsung saja pemirsa saya sapa. Selamat datang kepada Bapak Andi Palawaruka SIP. Ya, makasih Pak. Beliau adalah Kepala Badan dari Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, atau biasalah sih mungkin disingkat Bapelitbangda. Ya. Pak Kaban. Ya. Siap. Bagaimana kabar Pak Kaban hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Itu yang penting supaya bisa terus menjalankan aktivitas tugas-tugas. Iya, siap. Sebelumnya terima kasih Pak Kaban untuk waktu dan kesediaannya. Kita akan mengupas tuntas seperti apa secara umum tupoksi khususnya dari Bapelitbangda di Kabupaten Wajo ini. Kita akan kupas satu persatu. Namun sebelumnya Pak Kaban, ini langsung saya tanyakan mungkin untuk bisa dicerahkan ke kita semua. Mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Bapelitbangda ini ada bidang apa saja yang ada di bawah naungan Bapelitbangda ini? Nah, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi di Bapelitbangda itu sebetulnya ada 3 macam bidang. Siap. Jadi yang pertama ada bidang makro, perencanaan makro, kemudian ada bidang perencanaan mikro. Iya. Dan yang ketiga ada bidang litbang, penelitian dan pengembangan. Bidang makro ini hanya satu, jadi bidang perencanaan. Disinilah semua dokumen perencanaan pembangunan daerah diolah. Tetapi ada 3 bidang mikro. Nah, jadi makro, mikro ini sebetulnya saya yang saya yang memberikan nama kepada ketiga bidang. Oh begitu. Mikro. Ini usulan langsung dari Pak Kaban? Bukan usulan, cuman melihat komposisi kemudian tugas yang mereka emban. Dinamikanya mungkin. Dan kemudian kalau ada makro kan mestinya ada mikro. Iya. Itu kan satu paket itu. Iya. Iya. Jadi, nah kebetulan memang kalau kita melihat, kita dalami tugasnya mereka, tadi makro itu adalah menyusun dokumen perencanaan secara kabupaten. Yeah. Maka bidang mikro ini menyusun atau membantu menyusun dokumen perencanaan per OPD. Iya. Ada kabupaten, ada OPD. Di situ ada 3 bidang. Yang pertama bidang infrastruktur dan kewilayahan. Di sini mengkoordinasikan dinas PU, Kominfo, Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana, dan kalau tidak salah termasuk PMD. Masyarakat desa. Kemudian ada bidang perekonomian dan sumber daya alam. Di sini OPD-OPD yang terkait dengan ekonomi, misalnya perindustrian, perdagangan, pertanian, lingkungan hidup. Disinilah diolah dokumen-dokumen perencanaannya. Lalu ada satu lagi bidang sosial, budaya dan pemerintahan. Nah ini yang paling banyak karena semua kecamatan di situ.
Nah, tugasnya mereka ini adalah mereka yang mengolah perencanaan-perencanaan yang dibuat di OPD sehingga klop masuk untuk menjadi dokumen perencanaan tingkat kabupaten. Ya. Jadi meskipun tidak berbentuk hierarki, ya, jadi makro dengan mikro ini, jadi mikro ini tidak dibawahi oleh makro, Ya, tetapi suplai data yang masuk ke makro itu lewat mikro. Ya, makanya iya, betul. Karena ini kabupaten kalau makro. Iya. Jadi makro ini tidak bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh dari mikro. Ya, sebaliknya mikro ini tidak punya apa-apa tanpa makro. Tidak ada hasilnya kalau tidak diakomodir oleh makro. Iya. Nah, ini hubungan kerja ini mulai saya bangun ketika saya masuk menjadi kepala Bapeda. Jadi saya menekankan bahwa tugas pokok teman-teman di Bapeda itu adalah menyinkronkan, mensinergikan, dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan. Ada tugas tambahan, kami banyak sekali tugas tambahan. Iya, betul. Di Sosbud itu, di Sospem itu ada kabupaten sehat, ada penanganan stunting, ada penanganan anak tidak sekolah, ada hampir menyentuh semua sektor. Semua sektor. Jadi di Bapeda itu apa ya? Kalau boleh saya katakan, kami adalah OPD yang paling gila urusan. Jadi semua paling banyak mengurusi dari setiap OPD, ditambah lagi sektor tugas tambahan itu. Betul. Ini saja untuk pekan ini mulai besok. Ada tugas yang terkait dengan tata ruang, ada tugas yang terkait dengan KPU-an, ada yang terkait dengan kebencanaan, ada yang terkait dengan kesehatan. Itu kami diundang dan harus terlibat di situ. Sehingga saya tadi sempat bingung bagaimana membagi teman-teman yang akan bertugas di tempat-tempat itu sehingga tidak ada yang luput. Makanya teman-teman kami di mikro itu harus menghandle tugas-tugas tambahan, tapi tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyelaraskan pembangunan yang disusun oleh teman-teman di OPD. Jadi seperti itu keseharian kami. Makanya kalau disebut sangat sibuk, ya memang kami sangat sibuk karena itu adalah hal-hal yang tidak bisa kami hindari. Saya belum sebutkan tadi yang terkait dengan tadi di Sosbud saja ya, misalnya kabupaten sehat, stunting, anak tidak sekolah, kemudian gizi dan sebagainya. Di Infraspil itu kami masuk sebagai ketua komisi irigasi kabupaten, kemudian sebagai kemudian di Kominfo kami adalah pembina Satu Data Indonesia yang di Kabupaten Wajo. Satu Data, betul Pak. Kemudian yang terkait di Sospem itu kami di perekonomian kami juga menjadi bagian dari tim yang menangani kemiskinan, bagian dari tim yang menangani inflasi dan sebagainya. Jadi memang kalau sangat kompleks sekali saya lihat ini. Kalau mau ditarik seperti apa fungsi-fungsi kerja dari Bapak Litbang ini memang makanya ada kadang-kadang ada anekdot yang beredar di kalangan perencana bahwa perencana itu semua bisa dilakukan kecuali perencanaan. Perencana itu semua bisa dilakukan kecuali perencanaan karena banyaknya tugas tambahan. Itulah saya mencoba mengembalikan bahwa itu adalah sebuah anekdot yang salah karena di zaman saya sekarang adalah saya mengembalikan semua fungsi-fungsi perencanaan itu kepada pemangku-pemangkunya. Jadi saya sampaikan, saya setiap awal tahun saya selalu mengadakan rapat staf. Saya sampaikan kepada staf saya semua, ini tugas pokok Anda, jangan sampai lupa. Silakan laksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan ini itu, tetapi ini tugas utama. Tugas utama jangan sampai lupa, jangan sampai luput. Karena kalau ini yang luput berarti ada tugas kita yang tidak jalan, dan itu taruhannya besar karena pembangunan itu adalah bagian dari pengejawantahan dari tugas
pemerintah. Iya. Kalau pemerintah ada, Betul. itu harus dibuktikan dengan kegiatan pembangunan. Iya. Nah, perencanaan pembangunannya di kita. Jadi kalau perencanaannya salah, pembangunannya juga ikut salah. Ini menjadi wajah. Betul. Pak Kaban. Iya. Siap. Baik, Pak Kaban, ini tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai bidang yang terkait. Oh ya, saya lupa tadi menjelaskan tentang Litbang. Masih ada? Iya. Tadi makro, mikro, dan Litbang. Oh iya, betul. Ya, Litbang. Litbang ini sesungguhnya adalah sebuah urusan yang menjadi penunjang dari perencanaan. Nah, ini perlu juga dipahami bahwa tugas-tugas kelitbangan ini sesungguhnya adalah bagaimana memastikan semua kebijakan yang diambil dalam perencanaan pembangunan itu secara ilmiah, secara teknokratik mempunyai dukungan data dan kemudian mempunyai dukungan bisa masuk akal. Yang dapat diterima. Iya, bisa diterima secara akal. Jadi dan kemudian secara empiris itu memang dibuktikan secara ilmiah. Jadi kan banyak orang yang membuat perencanaan. Saya mau bikin misalnya jalan layang. Iya. Ya, itu jalan layang. Kita mau bikin jalan layang di Wajo. Tapi tunggu dulu, masuk akal nggak itu? Ya, ini contoh kasar ya, contoh sederhana. Betul. Jadi sebelum kita melaksanakan pembangunan jalan layang, Litbang turun. Iya. Cocok enggak ada jalan layang di Wajo? Dibutuhkan tidak? Apakah misalnya jumlah kendaraan memang sudah memungkinkan kita bikin? Seperti itu. Jadi mereka ini adalah bidang yang memastikan rencana-rencana yang kita buat, terutama yang sifatnya baru, belum pernah ada, inovatif dan sebagainya, untuk dikaji lebih dahulu bahwa oh ya betul ini kita memang sudah butuh ini. Jadi tidak asal bikin. Nah, jadi setiap inovasi mungkin yang ada di setiap OPD yang diciptakan itu juga melalui kajian. Sebaiknya dikaji dulu. Ya, itulah tugasnya bagian Litbang ini. Iya. Kalau yang rutin tiap hari misalnya, kalau bangun jalan kan tidak perlu karena memang sudah jadi kebutuhan bangun ini. Tapi kalau yang sifatnya wah tiba-tiba baru gitu ya, tiba-tiba wah ini kita bisa bikin taman gantung misalnya atau apa. Iya. Nah, kita kaji dulu apa taman ini mempunyai manfaat misalnya kalau dibangun. Itu contoh saja Pak Budi. Iya. Jadi makanya memang kalau kita sudah melakukan kajian begitu ya, apalagi karena kita belum mempunyai tenaga peneliti yang memadai, sehingga banyak kegiatan penelitian kita itu yang masih dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain. Itu tambahan ya. Iya. Baik. Terus bisa dijelaskan mungkin sedikit Pak Kaban. Ini kan ada 25 program kerjanya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Tentunya dengan mendengar tadi beberapa pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Pak Kaban, implementasi sejauh ini terhadap masing-masing tupoksi yang sudah kita kasih arahan itu sejauh mana pencapaiannya ke 25 program kerja nyata Pak Bupati Wakil Bupati ini, khususnya di Bapak Litbang ya? Jadi sebetulnya kami mengawal pelaksanaan 25 kerja nyata ini sejak OPD. Justru 25-nya di ini ya? Iya. Makanya tadi tugasnya bidang-bidang mikro ini adalah memastikan apakah OPD yang menganggarkan di dalam rencana tahunan dan rencana 5 tahunannya itu tersedia kegiatan-kegiatan yang mendukung ke-25 program. Iya. Itu sebetulnya tugas kami di situ. Justru Bapak Litbang memegang peranan. Kan harus diingat bahwa 25 kerja nyata itu kita internalisasi ke dalam dokumen perencanaan 5 tahunan. Iya. Dokumen perencanaan 25 tahunan ini itu yang jadi kitab sucinya pegawai di Kabupaten Wajo untuk itu yang mulai dibagi-bagi setiap. Iya. Baik. Oke, saya pikir memang termasuk tadi penjelasan terakhir dari Litbang. Nah, inilah yang mengkaji mungkin setiap inovasi yang lahir di mungkin setiap OPD ini tentu harus melakukan kajian yang bisa diterima oleh akal sehat. Tentunya salah satu tugas dari Bapak Litbang ya seperti itu yang tadi. Saya mungkin ingin menanyakan, ini pertanyaan menggelitik sebenarnya, tapi harus saya tanyakan ini Pak Kaban. Ini kan mungkin banyak yang kurang memahami
apalagi saya, mungkin ada juga beberapa masyarakat di Kabupaten Wajo ini. Itu katanya yang atur keuangan itu ada di Bapak Litbangda. Yang mengatur keuangan. Itu bagaimana? Apakah seperti itu atau itu hoax. Wah, langsung dijawab itu hoax. Ya. Tapi kan yang beredar ada seperti itu. Ya, bisa dijelaskan, Pak Kaban? Siap. Bapeda itu hanya satu OPD ya, yang menjadi bagian dari sebuah tim. Jadi ada yang disebut dengan tim anggaran pemerintah daerah. Tim ini dibentuk berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019. Ya. Tim inilah yang bekerja untuk menyusun APBD setiap tahun. Jadi pembagian pagu, kemudian atur uang. Ini tim itu sebetulnya yang bekerja. Ya, yang bertugas ya. Tentu setelah kita mempertimbangkan, melihat potensi pendapatan, kemudian melihat rencana-rencana yang dibuat oleh teman-teman di OPD, baru kita alokasikan uang. Dan itu yang mengalokasikan adalah TAPD sebagai tim, bukan Bapak Litbang. Jadi makanya saya bilang kalau masih saja ada anggapan bahwa Bapak yang ngatur uang, itu hoax. Iya. Memang pada tahun-tahun waktu zaman Majapahit memang begitu, tapi kan sudah Iya, sudah beberapa revisi khususnya dari program Foxy. Dan tim itu diketuai oleh Ibu Sekda sebagai betul. Iya, sebagai ketua tim. Apalah saya ini sebagai kepala Bapak yang menangani perencanaan, kenapa tiba-tiba mengatur dianggap sebagai pengatur itu kan terlalu jauh mungkin ininya ya, Pak Kaban. Iya, tetapi memang di dalam prosesnya itu saya terlibat. Iya, tetap terlibat karena memang fungsi-fungsi dasar Bapak Litbangda karena ada di situ. Perencanaan dan penganggaran itu adalah satu kesatuan kegiatan yang tidak boleh lepas. Iya. Jadi ini APBD yang setiap tahun kita jadikan sebagai dokumen untuk menjadi bagaimana kita melaksanakan melaksanakan kegiatan dengan dukungan uang, dengan alokasi uang, itu karena diawali dari tahap perencanaan, kemudian diikuti dengan tahap penganggaran. Nah, jadi ada proses di situ dan tahapannya memang dimulai dari saya sebagai Bapak Litbangda, dimulai dengan penyusunan dari KPD. Iya. RKPD itu adalah rencana kerja pemerintah daerah yang dibuat setiap tahun. RKPD. Kita membuat dokumen ini itu 13 bulan sebelum tahun yang direncanakan. Jadi nanti tahun 2024 jadi kalau kita ingin mengetahui kalau kita ingin menyusun rencana kegiatan RKPD tahun 2024, kita mulainya nanti di tahun bulan Desember tahun 2022. Iya. Jadi ketika orang mulai rame-rame menyelesaikan kegiatan di tahun 2022, kami sudah berpikir tahun 2024. Iya. Karena sudah 13 bulan ke depan ini. 13 bulan ke depan. Iya. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pembagian pagu indikatif ya, apalagi pagu yang belum mempunyai belum definitif. Itu kita tetapkan rame-rame di tim anggaran pemerintah daerah. Di situ ada Ibu Sekda, ada kepala keuangan, ada saya, kemudian ada kepala bidang pendapatan, ada kepala bagian hukum. Aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan, mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang saya mau tahu adakah pesan atau harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Kaban melihat begitu kompleks dan dinamisnya. Tadi sudah dijelaskan beberapa mungkin ada setiap ini yang masih menjadi pencapaian atau kekurangan yang bisa lebih dicerahkan lagi mungkin bagi masyarakat Wajo. Silakan Pak. Satu hal yang mungkin harus kita pahami sama-sama bahwa tidak mungkin satu periode pemerintahan bisa langsung menyelesaikan semua masalah. Tentu. Ya. Jadi kita harus sabar, kita harus telaten, tekun, kemudian betul-betul melakukan semua dengan tertib supaya semua masalah-masalah yang kita hadapi dalam pembangunan ini, dalam membina masyarakat ini bisa diselesaikan. Kita tidak bisa berpikir instan bahwa ini begitu diganggu langsung bisa dinikmati selesai. Kita harus melihat bahwa apa yang kita hadapi ini adalah akumulasi dari berbagai permasalahan mulai dari zaman dulu ketika jauh sebelum kita betul. Bahkan ketika itu sudah menjadi masalah klasik. Jadi masalah misalnya terkait dengan jalanan di Wajo itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Sampai istilah wajib joget itu sudah muncul sejak zaman dahulu. Nah, kita tidak bisa satu pemerintahan tiba-tiba selesai semua, tidak mungkin. Harus bertahap. Dan mudah-mudahan memang semua yang kita lakukan itu kalau terencana dengan baik. Nah, ini tadi pentingnya bahwa kenapa semua harus direncanakan dengan baik supaya tahapan-tahapan itu bisa mengisi. Jadi tidak boleh tahun ini tadi lantai pertama kita mau selesaikan lantai pertama, tiba-tiba kita bangun lantai 3, lantai 2 belum, hanya nanti tidak jadi-jadi, tidak selesai. Tidak menjadi bangunan. Kita harus sabar di situ, kita harus merelakan. Kita tidak boleh egois, harus ego itu yang harus disingkirkan. Wah, tidak boleh kalau bukan saya, tidak boleh kalau bukan di zaman ini, tidak boleh kalau bukan di tempat saya, tidak boleh kalau ini tidak ada. Itu harus betul-betul kita harus meleburkan semua keinginan kita itu menjadi keinginan kolektif. Karena seperti tadi misalnya ini contoh sederhana. Kalau ada 3 orang jalan, masing-masing cuma punya uang 10.000. Tetapi yang satu mau makan ayam bakar, yang satu mau makan ayam goreng, yang satu mau makan ikan asap misalnya. Padahal harganya ikan ini harganya masing-masing 30.000. Tidak bisa membeli dengan uang masing-masing. Jadi dua harus mengalah. Ya udah kita makan ikan bakar ikan saja misalnya. Jadi yang lain mengalah dulu. Mesti seperti itu. Kita harus melihat pembangunan ini sebagai sebuah tahapan yang tidak bisa serta-merta langsung selesai. Jadi sama kalau kita melangkah harus ada pertama, yang kedua dan seterusnya. Dan yang paling penting sebetulnya adalah bahwa tahapan-tahapan yang kita susun dalam perencanaan itu harus dilakukan secermat mungkin. Nah, ini yang harus kami mengajak kepada semua stakeholder pembangunan, mulai dari masyarakat sampai siapapun yang peduli dengan Wajo, untuk betul-betul mencurahkan waktu dan tenaga dan pikirannya untuk membantu pemerintah memikirkan Wajo di dalam proses menciptakan atau mewujudkan cita-cita pembangunan. Karena pembangunan ini tidak boleh selesai 5 tahun. Dan keberhasilan pemerintahan itu sebetulnya bukan dinilai dari apa yang dicapai pada saat ini. Karena indikator apakah sebuah pemerintahan itu berhasil itu nanti 5, 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang. Berarti ini harus kontinu. Makanya tidak boleh kita merencanakan sesuatu itu tiba-tiba. Sesuatu yang terjadi akan hilang. Seperti itu. Siap. Baik Pak Kaban. Saya pikir inilah pentingnya mulai dari perencanaan. Seperti yang saya tangkap tadi, bahkan ini ada juga yang saya tangkap, yang kita rencanakan saja ini bisa gagal, apalagi tidak kita rencanakan. Betapa pentingnya sebuah perencanaan ini. Dan inilah yang menjadi motor penggerak dari jalannya bidang-bidang yang ada di bawah naungan Bapeda. Koordinasi, kolaborasi tentunya, perencanaan yang matang, bagaimana mengimplementasikan setiap tupoksi yang ada di bidang kerja di bawah naungan
Banda ini supaya manfaat yang di perencanaan dikerjakan ini manfaatnya tidak serta-merta langsung dirasakan. Ada yang dirasakan mungkin beberapa tahun ke depan, bahkan puluhan tahun ke depan. Setidak-tidaknya ide atau gagasan itu lahir di yang direncanakan sekarang. Oke, baik pemirsa podcast Medium TV, mungkin itu dulu. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo yang sudah meluangkan waktunya. Kita kupas tuntas dari tadi hingga sekarang di studio Medium TV. Kita berharap juga kerja-kerja yang sementara dilakukan oleh Bapak Dirut Bangda ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah tadi Pak Kaban rencanakan, dan juga semoga apa yang menjadi pencapaian dari tugas-tugas Bapak Dirut Bangda ini juga ditopang. Ada sinergitas dari seluruh stakeholder, bahkan masyarakat di Kabupaten Wajo. Kalau ingin betul-betul bisa menikmati, maka ini butuh kolaborasi dari semua, bahkan masyarakat Wajo. Itu yang paling utama. Terima kasih sekali lagi Pak Kaban untuk waktu bisa mampir ke studio untuk kita kupas tuntas. Baiklah pemirsa podcast Medium TV, kita sudah tiba di akhir program kita. Tentunya kita akan kembali bersama OPD lainnya di Kabupaten Wajo, masih di Kabupaten Wajo, dengan narasumber yang berbeda dan juga dengan topik yang beragam. Akhir kata itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga ingin berpesan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo ini amanah dan profesional. Itulah yang menjadikan Wajo keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.